Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama Royan Naimi. Saya akan memandu perbincangan kita dengan tamu kehormatan kita. Sebenarnya bukan tamu, tapi kita yang berkunjung langsung ke kantor beliau. Beliau adalah Bapak Bupati Tabalong, Bapak Dr. Haji Anang Syahfiani MSI. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anang sudah menerima kami. Baik. Sehat Pak Anang? Alhamdulillah. Kita langsung saja Pak bincang-bincang, santai-santai aja Pak. Pemilu baru saja usai Pak. Situasi dan kondisi Tabalong sepertinya pada pemilu kemudian setelah pasca pemilu, walaupun ada PSU, kondusivitasnya sangat terjaga. Ini apa resepnya nih Pak Anang? Baik, jadi alhamdulillah ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Royan beserta tim ya yang hari ini bisa berkunjung ke Kabupaten Tabalong. Terkait tentang pemilu ya, alhamdulillah berlangsung dengan aman, dan ini semua tentu tidak terlepas ya dari peran serta masyarakat. Kalau kami di pemerintahan termasuk TNI dan Polri ya, itu memang sudah kewajiban ya, untuk menciptakan satu kondisi agar pemilu ini berlangsung dengan aman, nyaman. Tetapi yang paling menentukan itu tentu masyarakat itu. Nah, selain aman, berlangsung dengan lancar ya, pemilu tahun 2024 ini ditandai juga dengan meningkatnya partisipasi meningkatnya partisipasi masyarakat. Ya. Jadi rata-rata 81-82%. Ada yang lebih tinggi sebetulnya ya. Tapi itu kita pokok rata-rata gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, dan sebelumnya kami juga bersama-sama dengan Kapolres, Dandim, KPU, dan Bawaslu ya, setahun yang lalu sudah melaksanakan sosialisasi. Jadi kalau tadi Bung Royan sebut tentang PSO memang benar ya. Ini ada sekitar 12 atau 13 warga masyarakat yang punya KTP luar, dia ikut mencoblos. Nah, dengan pimpinan KPU yang datang kemarin ya, saya sampaikan ini mesti kita sikapi. Kita harus hargai mereka yang ingin menggunakan hak politiknya, hak pilihnya. Berarti tingkat kesadaran mereka bagus sudah. Nah, sayangnya memang mereka tidak melapor, tidak pindah dan sebagainya gitu. Tapi secara umum Bung Royan, pemilu di Tabalong berjalan dengan lancar. Tidak hanya pemilu kayaknya Pak. Selama Pak Anang memimpin ini, situasi dan kondisi Tabalongnya aman dan tentram ya. Nah, ini mungkin ada strategi strategi dari Pak Anang untuk menciptakan bagaimana Tabalong, apalagi sekarang sebagai dikenal sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang IKN, kondusivitasnya sangat terjaga. Baik. Saya hanya ingin memakai istilah di luar ya. 10 tahun ini kita membangun dengan hati gitu. Nah, oleh sebab itu kita betul-betul menyelami ya apa yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, itu yang kita prioritaskan. Nah, sehingga antara kebutuhan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sejalan. Tapi tentu saya jamin tidak 100% gitu, tapi mendekati. Itu aja kuncinya Bung Royan. Ya. Berarti itu perlu kedekatan lah. Betul. Nah, selama ini kelihatan ya Pak Anang itu memang sangat dekat dengan masyarakat lah. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa mendekatkan ya Pak? Mungkin bisa jadi resep, bukan jadi pimpinan daerah atau pejabat lain gitu. Pak. Baik, saya kira teman-teman di Banjarmasin Pos ya kan,
eh, pastilah mengikuti perjalanan saya, ya kan. Jadi kebetulan tahun 2013 ya, pilkada 2013 dan pilkada 2018, saya itu bisa duduk di sini karena memang diantar oleh rakyat gitu. Jadi saya tidak punya apa-apa ya kan, tetapi justru masyarakat yang kalau istilah saya berdarah-darah lah untuk menghantarkan saya ke kursi ini gitu. Nah oleh sebab itu, karena memang sejak awal sudah saya sampaikan, kalau saya diberi amanah sebagai Bupati Tabalong, maka ini saya niatkan sebagai ibadah. Nah oleh sebab itu 10 tahun ini saya 100% bekerja untuk masyarakat gitu. Nah karenanya kedekatan itu memang sebelumnya sudah dekat, kemudian selama 10 tahun ini luar biasa. Nah yang menjadi bahasa pengantar saya ke masyarakat itu adalah, ayo kita harus bangun Tabalong ini untuk mewujudkan orang Tabalong sebagai tuan rumah di daerahnya gitu. Ya kan? Kan semua orang tahu ya bahwa Tabalong itu salah satu kabupaten di Kalsel yang terletaknya paling ujung. Ya kan? Bahkan teman-teman dari luar Kalsel ya, dari luar Kalimantan itu mengatakan Tabalong ini adalah sebuah kabupaten yang berada di tengah-tengah hutan gitu. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir Tabalong ya, orang memang melihat ada perubahan ya kan, kalau boleh dikatakan gitu. Nah itulah yang terus saya motivasi kepada masyarakat Tabalong, ini harga diri kita, ya kan. Nah itu Bung Royan, secara singkat faktor-faktor yang menyebabkan ada kedekatan tadi. Ngomong-ngomong ini Pak, soal luar biasa. Tadi Bapak ngomong soal luar biasa. Ini selama hampir 10 tahun ya Pak ya. Bapak Pak Anang memimpin Tabalong ini bertabur prestasi. Itu kan berarti hal yang luar biasa lah. Kalau dibandingkan, mohon maaf, mungkin beberapa pimpinan daerah yang lain, mungkin prestasi yang dia diraih baik secara sebagai pimpinan maupun mewakili Tabalong itu sangat banyak. Kira-kira apa yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Pak Anang sehingga bisa mendapatkan atau dihargai dengan sejumlah prestasi yang jumlahnya yang sangat banyak itu. Baik, jadi saya udah mulai sejak awal udah ngomong dengan kawan-kawan ya, jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong. Kita tidak mengejar-ngejar penghargaan. Tetapi sepanjang penghargaan itu belum kita terima, berarti kerja kita belum benar, kerja kita belum maksimal. Nah dengan kalimat itu akhirnya teman-teman ini termotivasi. Ya kan? Nah sehingga banyak berbagai prestasi yang dengan prestasi itu ada penghargaan yang kita terima. Tapi satu hal yang harus diketahui juga oleh masyarakat, Bung Royan, sekarang penghargaan dan prestasi itu menghasilkan uang, Pak. Ada hasilnya? Ya. Dalam bentuk nominal? Bukan. Dalam bentuk dana insentif daerah. Jadi ini insentif fiskal. Misalnya Tabalong 2 tahun terakhir ini berhasil menjadi kabupaten yang inflasinya terendah di Indonesia. Wah, setahunnya lebih dari 20 miliar. Kemudian angka stunting yang penurunannya paling tinggi di Kalsel, kita dapat insentif fiskal. Kemudian inovasi, Tabalong selalu berada di kabupaten terinovatif di Indonesia ya. Itu juga insentif fiskal, belum yang lain-lainnya gitu. Jadi ya alhamdulillah setahunnya itu kalau kita jumlahkan ya mendekati 50 miliar lah. Insentif fiskal itu sangat besar Pak ya. Nah ini kan menjadi
pemicu lagi bagi kami, bagi jajaran pemerintah Kabupaten Tabalang untuk terus meraih prestasi terbaik kita.